Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa buat kita yang bahkan karena terasa begitu nikmatnya itu kita sampai lupa bahwa itu adalah kenikmatan, kecuali ketika itu dicabut ya Baru tahu gitu, baru tahu nauzubillah min bahwa dzalik. yang kemarin itu berharga. Iya, tapi ada sebuah kenikmatan yang tidak pernah lepas, yang itu membuat kita tuh jadi kayak apa ya, benar-benar sering banget gitu lalainya itu. Itulah nikmat iman, nikmat Islam. Padahal kalau tidak ada iman, tidak mungkin ada pertemuan ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aman Sen, aman. Aman. Muka gimana? Ayo bengkok Kak. Kayak orang kena bel palsi. Astagfirullah. Alhamdulillah. Katanya Minum, bengkok minum, lagi minum. mukanya. Amin. Kasihan. Ada. Dari aneh aja. Lanjut nih ya. Iya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi poinnya adalah itu ya, nikmat iman, nikmat Islam yang mengokohkan kita tetap berada dalam kondisi-kondisi terbaik dalam kesempatan kehidupan kita. Ya syaratnya cuma itu. Mau sebaik apapun kita, kalau tidak ada iman dan tidak ada Islam, semuanya menjadi tidak bernilai, hancur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Rasulullah dengan penuh keikhlasan, ketulusan, agar kemudian kita mampu menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan dari sanalah insya Allah beliau akan memberikan syafaat untuk kita semua. Amin. Kita doakan bersama-sama saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan pada mereka. Jadi memberikan kemuliaan tempat, posisi, waktu dan insya Allah memberikan keistiqomahan juga untuk bisa hadir kembali bersama kita di momen-momen berikutnya ya. Kita ini kan sudah ada yang usianya menjelang 30, ada yang melewati 30 ya walaupun nggak hadir sekarang ya. Betul. 30 up. Enggak hadirnya 47. Tapi poinnya adalah kita sudah melewati sebuah fase yang sangat luar biasa ya. Fase yang kemudian menjadi catatan khusus di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Ya, yang itu ketika Al-Quran itu menyebut sesuatu secara spesifik, artinya ada rahasia besar di sana yang perlu kita singkap. Dan ketika kita tidak mengetahuinya, kita akan kehilangan arah ya, lebih parahnya itu ya. Bukan cuma sekali kehilangan sesuatu. Jadi kita baca terlebih dahulu Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'in sana qala rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, anak tersebut berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridho, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Di sini ada sebuah usia yang spesifik disebutkan, gitu ya, 40 tahun, gitu kan. Jadi sehingga apabila anak tersebut telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, kemudian dia berdoa. Tapi ayat ini kan tidak dimulai dari situ ya, dimulai dari bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan kepada manusia, terutama kepada orang tuanya. Dan di sini disebutin juga tuh jasa-jasa orang tuanya itu seperti apa aja, gitu kan ya. Betul juga dikasih taunya, mengandung dengan susah payah, gitu kan ya. Terus juga melahirkan dengan susah payah. Dan masa mengandungnya juga disebutin. Ya, masa mengandung sampai menyapih 30 bulan. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu kita review gitu sebelumnya. Ya, ada sebuah rahasia besar ketika manusia itu mencapai usia 40 tahun. Ini pernah juga kita bahas sebelumnya, tapi waktu itu pembahasan kita lebih umum ya. Dan kita memang menyebutkan tentang Quran Surat Al-Ahqaf ini, tetapi tidak sampai terlalu detail. Sekarang usia kita, kalian sih lebih tepatnya ya, ama udah lewat. Berarti termasuk orang yang sudah udah expired gitu ya. Iya, udah 40 ya. Iya, lebih bang. Jangan bro, ini direkam ketahuan nanti. Nah, sama 32. Oh, iya. Mana sih lu? Dari zaman Anda Udah, kenal. kita tuh tahunnya A32. Iya, makanya. A32 pokoknya dari 2015 sampai 2024. Tahan 32. Berarti agam setahun lagi itu adalah ketika ketemu kalian gitu ya. Betul, Nah. betul. Itu dia. Nanti kan Agam tahun depan sama Aum seumuran. Enggak bisa begitu. Iya, 32. Dikejar umurnya dikejar. Dikejar sama Agam. Dikejar. Di overlap lama-lama di overlap nanti Agam 2026 33 ya ada kesalip. Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi poinnya itu adalah ada apa gitu ya di balik usia ini gitu kan. Di sini juga para ulama ya, Masya Allah ya, sebenarnya banyak sih, cuma beberapa mungkin yang hanya bisa sebutkan karena keterbatasan ilmu. Di antaranya adalah pandangan Imam Al-Ghazali, ya, pandangan Ibnu Taimiyah, ya, terus juga pandangan Ibnu Katsir, gitu. Terutama emang kan kita juga kalau kalian yang ngaji sama udah pasti banyak pendapat Ibnu Katsir yang sering aku kutip ya, karena memang kitab tersebut yang paling sering kita jadikan sebagai pedoman yang kita pelajari. Jadi kan manusia itu dalam kehidupannya itu menghadapi beberapa fase gitu ya. Menghadapi beberapa fase. Jadi yang pertama itu adalah fase anak-anak. Ya. Yang keduanya itu adalah fase muda. Yang ketiganya itu adalah fase dewasa. Yang keempatnya itu adalah fase tua gitu kan. Ini para ulama menyepakati hal tersebut. Termasuk terutama yang tadi sebutkan di awal itu. Gitu. Fase anak-anak itu walaupun nanti dalam agama kita juga ada pembagian-pembagiannya lagi tuh anak-anak. Itu kan ya.
Jadi fase anak-anak itu mulai dari usia 0 sampai dengan balig gitu. Jadi kita balik umur berapa ya sampai situlah kemudian kita tidak lagi disebut sebagai anak-anak, tetapi disebut sebagai anak muda gitu ya. Jadi mungkin ada yang 9 tahun ada, kan ada yang balik 9 tahun ya. Ada yang 12 ada yang 17 ada juga gitu kan. Tapi kalau lewat 17 sih kayaknya walaupun dia Kelainan hormon. iya berarti itu Kelainan hormon. udah anomali ya Iya. sebutannya ya. Kalau mandi. Iya enggak? Gitu. Jadi saya belum mandi belum mimpi basah katanya. Ya, Bahaya tuh dulu tuh. Gue juga agak. ya emang tidak semua orang harus mimpi basah. Iya, saya Tapi kalau ciri-ciri puber mah ngerti kali. kenapa? Oh iya, Iya, betul, udah betul. nggak usah diceritain. Jangan, ini direkam aja. Masa saya sebutkan? Ini berbahaya nih. Iya. Jatuhnya mah sama Bulu halus. Tapi poinnya adalah bahwa usia anak itu ditutup sampai dengan dia balik dan dimulai dengan usia muda. Usia muda dari mulai balik sampai dengan dia usia 40 tahun. Itu Gitu. muda. Ya itu masih ukuran yang muda. Jadi anak muda itu sebutannya. Itu umur 38 tuh masih anak muda itu. Masih anak muda. Walaupun ya tetap aja sih. Ya. Nah, terus berikutnya adalah usia 40 Istana Wapas. itu masuk ke dalam fase kedewasaan. Ya. Usia dewasa. Kalau masalah kedewasaannya mungkin ini menjadi hal yang berbeda. Itulah kenapa di sini usia ini menjadi warning gitu buat kita. Nah, 40 sampai dengan 60 itu Bang dewasa tuh. 60 ke atas itu disebutnya tua. Gitu ya. Bapak saya sudah tua. Bapak saya 61. ya bapak saya masih dewasa ternyata. Luar biasa. Masih dewasa. Ya, Itu kan secara usia. Maksudnya Betul. ini tidak berhubungan dengan kondisi batin. Ya, beda lagi nanti. 58. Nah, di sini para ulama juga memberikan penjelasan kepada kita lebih spesifik kepada ayat ini ya, gitu bahwa dalam memasuki fase 40 tahun ini, fase dewasa, itu ada beberapa hal yang memang perlu kita persiapkan lebih dahulu karena fase dewasa ini adalah fase di mana kita akan menghadapi ujian next levelnya, gitu. Ya, fase ujian kita akan berhadapan dengan sebuah situasi ujian yang itu lengkap, ya, lengkap ke atas dan juga lengkap ke bawah. Usia di bawah itu bisa jadi belum seimbang ujiannya, bisa jadi lebih berat ke atas, ya, atau mungkin apapun itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ujian ke atas itu? Misalnya orang tua, gitu kan ya. Jadi usia-usia di bawah 40 gitu, misalnya 20, 30. Biasanya tanggung jawab kita itu lebih banyak kepada orang tua. Gitu ya. Ada yang sudah menikah ada di usia ini, tapi biasanya pernikahannya juga masih kebutuhannya belum terlalu banyak. Anaknya juga saya karena baru lahir gitu kan ya, masih seperti itu dan juga masih ujian ada tetapi masih terkesan menyenangkan. Gitu kan ya. Karena anaknya juga masih lucu. Kayak gitu. Terus usia berikutnya bagaimana? Usia berikutnya usia 50 biasanya ini Mbak ya. Orang pada umumnya itu usia 50 itu dia sudah tidak punya orang tua. Berarti ujian ke atasnya itu juga sudah berkurang. Ujian ke bawahnya nambah gede. Gitu kan? Karena anak-anaknya juga udah semakin dewasa, amanah di masyarakat juga sudah semakin banyak. Jadi memang usia 40 itu sebuah kondisi di mana ujian ke atas juga masih kencang, ujian ke bawah juga memang sudah kencang. Gitu. Anak-anak sudah mulai besar. Terus kita sudah tidak lagi dianggap muda sehingga pandangan masyarakat terhadap kita pun akan berubah. Gitu. Yang dulu ketika masih muda banyak sekali toleransi, ketika udah usia 40 itu udah enggak. Ketika kita berbuat konyol itu mereka udah nggak akan lagi bilang anak juga anak muda gitu. Udah enggak tuh. Umur 40 tuh udah nggak akan digituin. Justru yang ada malah sebaliknya ya. Dia nggak tahu malu udah tua gitu kan. Kekuatan juga gitu. Kayak gitu. Ya. Maka memang di sini kondisi 40 itu lengkap dia. Ya, amanah ke atasnya dan amanah ke bawahnya itu
membuat dia tidak punya pilihan lain selain untuk menumbuhkan kebijaksanaan dengan nilai-nilai spiritualitas. Karena kalau nggak kayak gitu, ya habis dia gitu ya oleh beban kehidupan kayak gitu. Itulah kenapa orang-orang usia ke bawah itu belum bisa kita katakan bijak ya gitu. Usia 40 ke bawah itu belum belum bisa kita katakan bijak karena memang dia belum matang secara mentalitas. Ujiannya itu belum berimbang. Belum berimbang ke bawah dan belum berimbang ke atas dan dia belum teruji untuk mengatasi keduanya secara seimbang. Gitu. Dan inilah kemudian nasihat-nasihat para ulama. Dan ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15, ini memberikan kita sebuah warning gitu. Sebuah warning kepada kita kalau udah usia segini, kita sudah harus punya pencapaian-pencapaian yang berbeda. Ya, misalkan ya mohon maaf ini mah ada orang usianya ya masih muda lah ya 35 ke bawah gitu kan. Nilai-nilai spiritualitasnya ya mungkin hanya sekedar bisa dibangun untuk membuat dia happy, membuat dia kenyang, itu udah cukup sih. Sehingga ketika dia bilang Tuhan itu tidak ada atau sudah tidak perlu ikut agama kayak gitu ya, ya buat dia nggak ada masalah, orang dia menghadapi kehidupannya juga baru separoh gitu kan. Gitu, nilai-nilai kepentingan dan lain sebagainya itu. Atau mungkin bisa jadi dia tidak berani untuk mendewasakan diri dengan diantaranya mengambil amanah secara pribadi kayak gitu ya, menjomblo seumur hidup gitu misalnya ya. Itu kan ya apapun alasannya adalah sebuah ketakutan dia untuk memiliki hubungan dengan orang lain kan ya, terlepas dari apapun itu gitu. Kalau dia mau jujur mah kayak gitu. Ya, tetapi baik orang tersebut atau seperti apa, usia 40 itu nanti akan menghadapi sebuah fase yang akan berbeda. Yang membuat mereka harus memiliki nilai-nilai spiritualitas yang cenderung harus lebih tinggi gitu. Karena ujiannya itu udah next levelnya. Ada orang yang kemudian mencari nilai spiritualitas dengan jalan agama, dan ini adalah yang paling ultimate ya, yang luar biasa. Karena agama itu menyandarkan semua kepentingan kita kepada Allah. Kayak gitu. Pokoknya itu udah yang paling menyelesaikan masalah, karena kita justru bersandar, menyandarkan diri kita pada udah yang paling expert gitu ya. Tetapi nanti ada orang lain yang menyandarkan itu semuanya, nilai-nilai spiritualnya itu pada falsafah yang umum gitu. Salah enggak juga sih sebenarnya Mbak ya. Cuma nanti dia akan apa ya? Kalau kita berbicara filsafat mungkin biasa-biasa aja ya. Orang bisa bijak dengan hanya mengandalkan, menyandarkan pikirannya pada hasil pemikiran manusia juga. Bisa kayak gitu. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apapun selain itu. Kayak gitu. Itulah kenapa banyak orang yang menyandarkan falsafah hidupnya pada nilai-nilai yang dibuat manusia, ujung-ujungnya kan ateis ya. Karena memang ya ujungnya ke situ gitu. Mereka nggak punya ending. Misalnya endingnya ke situ gitu, nggak ada yang lebih lagi. Kayak gitu. Ya itu mungkin menemukan kebijaksanaan bisa, tetapi tidak yang terlalu kokoh sih, karena ketika mereka akhirnya dihianati oleh itu semuanya udah habis gitu kan, selesai juga. Gitu. Jadi nilai-nilai spiritual itu harus dimiliki, karena nanti ujian kita sudah tidak bisa lagi kita selesaikan dengan kecerdasan kita, dengan kemampuan komunikasi kita, dengan harta yang kita punya, tetapi kita selesaikan dengan apa? Dengan kebijaksanaan batin. Gitu. Yang artinya sekarang ketika usia kita masih ada di kisaran 30 gitu ya, kita masih punya waktu sekitar 10 tahun untuk mendewasakan diri kita. Gitu. Ya, secara umum begitu. Nanti ada yang secara spesifik lagi. Di sini para ulama tafsir memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini. Jadi terutama di sini ada 3 hal yang disepakati oleh para ulama tafsir ini. Itu ya. Yang pertama adalah bahwa usia 40 tadi yang disebutkan di awal gitu ya. Itu manusia itu udah lengkap ujiannya. Maksudnya berada dalam kondisi puncak dalam amanah kehidupan.
Itu ke atas ada, ke bawah ada. Itu kan ya. Terus yang keduanya adalah usia 40 itu manusia sudah sempurna hujahnya. Gitu ya. Yang ketiganya adalah usia 40 itu adalah batas rukhsah seseorang. Gitu. Iya. Yang tadi kita sempat bahas juga sih. Jadi ketika usia di bawah 40 mah orang masih suka dimaklum gitu ya kalau berbuat salah. Ada orang mencak-mencak gitu kan. Oh, masih muda lah emang kelakuan masih kayak gini. Kayak gitu ya. Tapi kalau udah lewat tuh ya, apa ya, kadang-kadang tidak harus menunggu usia 40 kalau dia bermutu mah. Ya enggak? Bermuka tua. Bermutu. Udah tua juga malu lah kayak gitu kan. Jadi bukan cuma agama yang membatasi batas rukhsah seseorang, tetapi kita juga manusia sudah mulai punya batasan rukhsah tuh kalau udah usia kayak gitu. Kayak gitu. Dia boleh aja mungkin dianggap prestatif gitu. Oh, keren banget. Oh, berani gitu ya. Anak muda naik motor diberdiriin gitu motornya standing gitu kan. Ya enggak? Wih, keren, dipuji-puji gitu ya. Nanti kalau udah iya, Bang. Udah tua masih begituan. Orang juga mandangnya, "Ya udah sih lu hidup get alive gitu ya. Hidup yang bener lu udah tua gitu kan." Gitu. Padahal mungkin bisa jadi dia semakin expert. Tetapi hal yang dilakukan ketika masih muda, kekonyolan-kekonyolan tersebut cuma gara-gara beda usia aja itu sudah rukhsahnya itu udah beda tuh, nilai toleransinya tuh udah beda di situ. Gitu. Dan dalam agama juga sama. Jadi ketika ada anak muda melakukan dosa, itu dosanya tidak pernah sebesar orang yang udah usia 40 gitu kan. Gitu. Ya. Dan termasuk juga pertobatannya, karena nanti ada pendapat berikutnya juga. Ya. Ini dari ulama juga ya. Jadi selain yang pertama itu tentang batas amanah seseorang, nilai spiritual seseorang di usia 40 gitu kan ya. Karena amanahnya sudah lengkap. Yang kedua, hujahnya sudah sempurna. Ketiga, batas rukhsahnya itu juga sudah berkurang gitu ya. Maka di sini yang keempat itu yang disepakati oleh para ulama juga bahwa nilai karakter seseorang itu udah mentok di usia 40. Bukan dalam artian mentok-mentok banget sih, cuma untuk berubah di usia di atas 40 itu cenderung akan jauh lebih sulit dibandingkan kita berubah di usia sebelumnya. Udah paten banget itu orangnya begitu ya gitu aja udah. Enggak yang paten banget, paten aja. Paten aja. Iya, untuk bisa berubah masih mungkin. Tapi ini nilai dasar karakter ya. Misalkan seperti ini. Umar bin Khattab ya, Keras. keras luar biasa ya. Terus kezoliman yang beliau lakukan banyak. Apakah itu karakter yang dimaksud seperti itu? Bukan. Tetapi yang dimaksudnya itu adalah karakter-karakter beliau, bagaimana disiplinnya, gitu ya. Bagaimana keberaniannya, itu karakter utamanya tuh. Itu mah dari zaman beliau masih kafir sampai dengan beliau sudah beriman, itu tetap tumbuh karena itu nilai karakter asli. Tetapi kalau tentang bagaimana dari itu semuanya beliau mengatur diri untuk berbuat dosa atau sebaliknya, itu sesuatu yang memang bisa dialihkan kayak gitu ya. Jadi kalau dulu karena beliau itu masih hilang arah, akhirnya potensi-potensi beliau lakukan untuk sesuatu hal yang buruk gitu. Tapi ketika akhirnya beliau tahu arahannya, maka semua potensi beliau diarahkan untuk sesuatu hal yang baik. Jadi maksudnya itu lebih ke arah sana. Jadi nggak ada tuh istilah, emang saya mah udah dosa aja dosa gitu kan ya. Maksudnya dosa itu adalah hasil gitu kan dari himpunan-himpunan nilai utama yang kita miliki. Termasuk juga pahala juga seperti itu. Gitu. Ada orang dua-duanya sama-sama begadang, ya nggak? Yang satu begadang nonton bola, yang satu begadang maksiat, yang satu begadang tahajud, ya kan? Kan judulnya sama, suka begadang. Ya nggak? Kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengalihkan itu menjadi yang baik atau tidak, kayak gitu ya. Ada orang yang jago ngomong, yang satu jago ngegosipin, ya nggak? Yang satu jago untuk dia menjadi wasilah gitu kan ya. Yang satu jago ngomongnya untuk menyampaikan ilmu gitu. Nilai utamanya adalah sama-sama jago ngomong. Kayak gitu. Cuma entah itu akan menjadi dosa atau pahala, itu akan kembali kepada orang.
Kayak gitu. Kita jeda dulu ya. Aduh. Di sana sih abang mau nanti mau saya antar sana nggak apa-apa. Kalau bisa ada yang aman ngamus dulu. Kamu kesini naik apa, Sen? Naik Gojek, saya di cancel sekali sama abangnya ya. Saya nungguin nih orang kok gak gerak-gerak 15 menit. Terus cancel nggak jelas nih orang. Pesan lagi. Sambil membawa keranjang ini di jalan. 20.000 kali dari sana. 16 16 Dari ya, mana? batas bawah. dari bengkel. Berarti abangnya cuma dapat ya 9.000. Iya. Mobilnya gede cuy. Hampir 50% kalau nggak salah. Sedih Gojek sekarang. Nah, itu tentang karakter-karakter di usia 40 gitu. Dan emang ya hidupnya seperti itu ya. Kita tuh jangan merasa aman dengan pemahaman yang kita miliki sekarang. Bisa jadi memang kita bisa menghadapi semua masalah itu, kondisi saat ini dengan pemahaman sekarang. Tetapi kan kita juga paham betul bahwa seiring berjalannya waktu, usia terus bertambah, ujian hidup itu sebenarnya semakin besar gitu. Nah, apalagi nanti gitu kalau udah usia tersebut gitu, usia nanti nambah jadi 35, nambah jadi 40, nambah dari 45. Itu masalah tuh akan semakin banyak, terutama menerjang batin gitu, terutama menerjang batin. Itu kan di mana kita akan sedikit demi sedikit berganti circle, inner circle kita gitu ya, gitu. Baik dia yang menikah atau tidak menikah akan seperti itu kondisinya, gitu. Yang menikah oke, dia akhirnya punya circle ring satunya itu keluarganya ya nggak? Kayak gitu ya. Mau kita dulu bestian sama dia juga temenan dekat juga emang akan terjadi demikian. Yang nggak menikah sama, nanti juga akan seperti itu. Dunia kerjanya juga akan memisahkan dia sedikit demi sedikit dengan tempat pergaulannya. Kayak gitu. Dan kita juga semakin dewasa itu akan semakin mempersempit ini kan circle pergaulan kita gitu. Dan emang seperti itulah. Sehingga perasaan-perasaan yang menerpa batin seperti perhatian dan lain sebagainya itu seringkali menjadi ujian yang sangat luar biasa di situ. Gitu ya. Makanya orang tuh makin tua makin butuh perhatian gitu. Iya, karena semakin merasa sendirian biasanya. Laki-laki tidak bercerita. Sadis. Tahu-tahu mukul aja. Karena kita bercerita mandi pakai parfum beli mie ayam ada gitu. Enggak lah, itu Tadi mah ada tulisan gitu. itu mah quote untuk apa ya, kayak seolah-olah biar dia nampak keren dan tangguh aja padahal dia paling pengen curhat ya. Padahal paling Rapuh ya, fragile inside ya. Fragile inside. Aku jadi ingat kejadian beberapa hari yang lalu gitu kan. Lagi ngobrol sama, jadi ada bapak-bapak di samping AA. Dia tuh curhat. Jadi curhat colongan gitu. Jadi lama-lama kebanyakan tuh. Tiba-tiba ada ibu-ibu. Tolong maling ya kalau ngomong ya. Banyak kan. Iya, terus ibu-ibu di depan kita, yang sebenarnya kita nggak ngobrol sama ibu-ibu tersebut, langsung ngomong kayak gini. Udah sih Pak, gak usah ngeluh gitu kan. Loh? Kasihan banget ya. Terus maksudnya gini, langsung ini aja kasih tahu gitu, bukan ngeluh Bu, ini curhat. Laki-laki juga butuh curhat. Kayak gitu kan. Laki-laki betul. Laki-laki butuh curhat Bang, karena justru orang yang nggak bisa curhat itu berarti dia punya masalah batin gitu, masalah mental. Kayak gitu. Tapi keren juga bisa balas ke ibu-ibunya ya. Ya satu sisi karena memang apa ya, si ibu ini sering banget nyeletuk gitu kan. Terus udah gitu yang keduanya, si bapak ini memang dia sedang punya masalah dan dia ingin sekedar nyaman gitu ya. Dia tidak butuh dikasih solusi Bang, karena sebenarnya solusi mah hampir semua orang juga paham dengan masalahnya. Dan nggak ada niat pinjam dulu 100 kan, nggak ada kan. Emang cerita doang. Emang cerita. Nggak sambil Nggak ini sambil- paha. Terus kan Bisa laki-laki pesan itu, apa? laki-laki kan susah untuk ketemu teman yang nyaman buat ngobrol ya. Terus kalinya dia dapat, ya biarkan itu gitu. Itu tadi, dia tuh bukan ngeluh, dia hanya ingin mengafirmasi kekuatannya sendiri, bahwa dia mampu untuk melewati semua ujian itu dengan cara curhat.
Kayak gitu. Udah selesai sampai di situ. Kayak gitu ya. Dan itu tadi Ibu-ibunya ya. enggak lah, enggak bisa. Dikunci stang emang teh. Diem lu. Kunci stang. Jadi Tas terkuat di bumi. Yoi. Ibu. nah, dari ayat ini kita jadi memahami tentang karakteristik usia 40 dan apa yang perlu kita persiapkan. Itu tadi, ilmu kita harus terus meningkat juga. Ya, dan beberapa orang tuh suka lupa. Mereka sadar bahwa sungguhnya hidup terus berlanjut, masalah semakin banyak, tetapi mengupgrade pemahaman itu yang kadang tidak lagi dilakukan oleh kita. Kayak gitu ya. Kayak atau sering kan menyampaikan gitu ya, jangan sampai kita melepaskan pengajian karena walaupun emang sedikit waktu yang kita alokasikan, tetapi justru sedikit demi sedikit itu yang itu akan membuat kita tangguh gitu. Dan ini seringkali gak kerasa sama kita ya, kok gue kayak menjalani hidup alhamdulillah gitu, walaupun berat ya bisa aja terus. Ya itu kan karena emang kita terus di charge setiap saat ya. Beda halnya dengan orang lain yang tiba-tiba langsung merasa dapat jebret gitu masalah gede, karena dia tidak pernah di charge, sehingga ketika muncul masalah dia seolah-olah seperti langsung dihantam gitu kan, karena dia nggak tahu polanya gitu ya. Sementara kalau kita, oh iya, bener sih kalau dipikir-pikir, ini masalah nambah berat sebenarnya. Tapi sejauh ini ternyata hati kita tuh masih bisa untuk ketika rada mulai melenceng, kita langsung bisa ngarahin lagi gitu kan. Ini Allah ngasih hujan gede banget ya, sakit banget nih, udah gak kuat. Tapi tidak berselang lama gitu ya, hati kita kayak, ya Allah tadi sempat kepikiran, berpikir seperti ini. Kita langsung istighfar. Ya gitu, itu kan kondisi yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Yang itu seringkali munculnya itu pada karakter orang-orang yang emang terbiasa istiqomah dengan kajian gitu, terbiasa istiqomah dengan kalimat-kalimat thayyibah kayak gitu. Ya, kita tidak bisa selalu selamanya ujian datang kita bersyukur, terima kasih ya Allah anugerah ini. Ujian mau sakit ya sakit lah, gitu kan ya. Cuma kemudian itu tadi ada beberapa orang yang kemudian langsung bisa gitu mengarahkan. Oh iya, masih berat sih, cuma kayaknya situasi ini kayak tinggal nunggu waktu untuk bisa dinetralin deh gitu ya. Kayak gitu. Nah, ayat ini salah satunya adalah ngasih tahu kita demikian, ngasih tahu kepada kita. Gitu. Termasuk diantaranya itu. Yang pertama itu, ayat ini di awalnya itu nyuruh kita untuk mengevaluasi diri. Nyuruh kita buat mengevaluasi diri. Melihat masa lalu. Kayak gitu ya. Terus kemudian di tengahnya itu selain mengevaluasi diri, sadar bahwa sesungguhnya kita berada pada sebuah posisi pada usia 40 tahun yang begini gitu ya. Kayak gitu. Yang ketiganya, memandang ke depan dengan sebuah doa. Kayak gitu. Tentang sesuatu yang akan kita hadapi. Ya. Dan di sini ketika berbicara tentang ayat ini, yang disampaikan untuk bagaimana cara kita mengevaluasi diri itu langsung menyentuh pada orang terdekat dalam kehidupan kita. Umumnya itu adalah orang tua kita. Walaupun nanti secara khusus ada juga yang orang tua kandung kah, orang tua mertua, orang tua angkat gitu kan ya, atau teman-temannya, saudaranya, gurunya yang menjadi circle terdekat dia, yang sering kali orang itulah yang dia sakiti. Kayak gitu. Kita kalau punya salah sama orang lain kita suka langsung notice ya. Tapi kalau kita punya salah sama orang terdekat kita, kayak itu kita lebih pengen dimengerti gitu sama dia. Iya benar. Gitu ya. Padahal justru mereka lah yang selalu ada gitu kan buat kita ya. Jadi itu, nah poin-poin ini yang kemudian menjadi teguran buat kita. Lu jangan dulu ngelihat kemana-mana, lihat dulu yang paling dekat, karena disitulah hal yang pertama harus kita evaluasi. Kayak gitu. Ya, sampai disebutin tuh jasa-jasanya gitu orang tersebut itu. Kayak gitu kan. Nih si ini udah begini nih gitu kan. Si ini udah begini, si ini udah begini. Gitu. Orang yang ketika dia punya circle yang luas paling banyak, pada saat sakit mau ujung-ujungnya orang terdekat juga yang mendampinginya mah. Itu kan ya. Heeh. Yang kita minta doa juga orang terdekat kita juga yang kita minta doa. Gitu kan ya.
Dan juga pada kenyataannya yang akan nolong juga orang terdekat juga. Mau sepeduli apapun orang, kalau udah dalam situasi kayak gitu mah ya dia akan lebih mementingkan kepentingan dia. Tapi orang terdekat kita itu bahkan bisa jadi dia mengorbankan kepentingan dia loh. Gitu ya. Bagaimana orang tua sering berbohong bahwa mereka lapar untuk melihat anaknya kenyang. Bagaimana kemudian istri kita juga sering berbohong hanya untuk membuat kita tidak tersinggung, kayak gitu. Ini hal-hal yang semacam itulah ya. Ya, jadi di sini ketika kita sudah usia segini, pintar-pintarlah mengevaluasi diri. Ada banyak orang berharga yang lebih sering untuk kita abaikan dibandingkan dengan orang-orang yang kita anggap penting padahal mereka tidak pernah ada. Kayak gitu, itu satu. Terus yang kedua ya evaluasi kehidupan yang lain juga gitu kan ya. Tentang dosa-dosa kita. Tadi kan udah disampaikan kan ya, karakteristik usia 40 tuh begini begini begini. Gitu. Coba lihat ke belakang itu kita kayak gimana tuh, apa saja yang sudah kita lakukan. Tadi para ulama udah ngasih tahu, oh hujah kita udah sempurna nih, artinya akal sehat kita itu dia sudah akan mendapatkan perhitungannya ketika kita salah langkah, gitu. Jadi semuanya gitu ya. Tadi kalau yang masih muda dia masih akan terus ditoleransi. Gitu. Tapi kalau udah usia segini, maka nilai dosanya juga akan berbeda, gitu. Ya, nah. Dan umurnya mencapai 40 tahun, kemudian dia berdoa, gitu kan ya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu, gitu ya, yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi di sini catatannya jelas banget bahwa kita memohon petunjuk agar kemudian kita dapat bersyukur atas nikmat Allah, karena seringkali nikmat Allah yang demikian banyak itu tidak terlihat oleh kita. Jadi nikmatnya mah sudah ada, tetapi karena pandangan kita selalu tertutupi gitu ya oleh kepentingan-kepentingan kita, oleh dosa-dosa kita, oleh kezoliman-kezoliman kita. Sehingga di sini kita minta petunjuk agar kemudian mata kita itu langsung melihat itu semuanya. Kayak gitu. Ya. Seringkali Allah memberikan, ya bahasanya itu kan Allah itu punya sifat namanya Al-Latif ya. Latif itu adalah sebuah kelembutan, artinya bukan cuma lembut dalam artian lembut berkasih sayang, bukan. Tetapi kebaikan Allah itu lembut, yang saking lembutnya kebaikan Allah itu seringkali tidak pernah terasa oleh kita. Kayak gitu. Dan termasuk kebaikannya itu adalah bagaimana Allah mengukir takdir kita pada sesuatu yang tidak pernah kita inginkan bahwa itu yang terbaik buat kita. Kayak gitu. Saking lembutnya jalan takdirnya itu seperti itu juga. Gitu ya, kita minta A dikasihnya B, gitu kan ya. Kan kita mintanya A, kenapa nggak dikasih A aja? Oh karena ternyata B itu memberikan jalan yang jauh lebih baik. Nah, latifnya Allah itu, kelembutannya Allah itu sampai ke tahap itu. Kita tidak akan pernah merasakan itu baik. Bisa jadi baru kita temukan tadi ya, ketika kita mendapat petunjuk tersebut bahwa ternyata itu adalah kenikmatan. Dan ini dipinta oleh kita untuk bisa melihat hal tersebut. Kayak gitu. Karena ketika kita sudah tahu skenarionya, kita jadi mudah untuk bersyukur. Gitu. Oh, ketika kita paham kenapa saya dulu nggak masuk ke sini, saya dulu nggak begini. Karena skenarionya kayak gini toh. Oh iya, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak tahu skenarionya kan ya, maka kita akan terus untuk mengkufuri hal tersebut. Kayak gitu. Maka di sini ini menjadi poin yang sangat luar biasa penting gitu. Bahkan nanti pada penjelasan yang berbeda ya, bahwa para ulama itu menegaskan kalau salah satu puncak ketakwaan itu adalah syukur ya. Jadi kalau kita beribadah tapi belum bisa bersyukur, artinya ibadah kita itu belum sempurna. Itu pencapaian. Karena salah satu puncak dari ketakwaan kita itu, dari ibadah kita itu mampu mengantarkan rasa syukur. Gitu. Puncak ketakwaan. Ya. Jadi dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Allah ridho. Jadi di sini itu yang kita bangun itu adalah semua kebaikan-kebaikan bukan lagi berdasarkan standarnya kita, tapi standarnya Allah. Kayak gitu. Jadi kita melakukan kebaikan yang Allah suka.
Ya, kita benar-benar mengupayakan semua kebaikan kita itu Allah suka, bukan cuma sekedar buat kepentingan kita doang gitu. Itu ya. Maka di sini kedewasaan kita mengantarkan kita untuk mencari mardotillah. Bukan lagi mungkin kalau ketika masih muda itu kita selalu mengukur kuantitas itu dalam ibadah. Tapi ketika kita sudah dewasa itu yang kita kejar itu adalah mardotillah. Lebih kepada kualitasnya. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti halnya Rasulullah, walaupun sholatnya sedikit, tetapi waktunya panjang gitu misalnya ya. Kayak gitu. Tapi bukan berarti orang yang tidak demikian gitu ya. Oh dia pengennya jumlah rakaatnya banyak kayak gitu ya. Karena emang biasanya anak muda mah kayak gitu kan gampang terdistract ya. Sehingga perlu dibuat segmen-segmen gitu ya kecil-kecil gitu kan. Kalau memang dia waktu khusyuknya itu cuma 1 menit gitu kan, berarti setiap per 1 menit dia harus bergerak gitu supaya dia bisa mempertahankan khusyuknya itu kayak gitu. Nah, dan kita berharap di sini karena di sini orang yang sangat dewasa itu kan kemudian yang akan dia pikirkan adalah kebaikan apa yang bisa dia alirkan, turunkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Kayak gitu. Dengan menjadi pribadi yang terbaik juga. Jadi ayat ini menjadi sebuah dorongan buat kita untuk benar-benar memahami sebuah fase kehidupan peralihan gitu ya. Yang sebelumnya kita masih kurang gitu kan, kita evaluasi diri. Nah, buat kita yang usianya masih di bawah 40 ya. Jadi tidak perlu menunggu usia 40. Kita melakukan perbaikan itu mulai dari sekarang. 10 tahun adalah waktu yang sangat luar biasa buat kita menumbuhkan karakter yang sangat luar biasa di usia 40 itu. Kayak gitu. Jadi ternyata emang rahasianya seperti itu. Bahkan para nabi itu banyak yang Allah angkat itu menjadi rasul di usia 40, walaupun nanti ada juga yang lain gitu ya. Ada yang di atas itu, ada yang di bawah itu ada. Tetapi umumnya di usia 40. Ya, Allah alam bisawab. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Soal umur 40 ini mau cowok mau cewek sama